Selamat siang sobat-sobat investor HP Sekuritas. Perkenalkan saya Bara sebagai investment advisor dan bersama rekan saya Alroy sebagai research analyst di edisi Market Outlook di tanggal 31 Oktober. Oke, berarti udah di penghujung Oktober nih ya. Nah, langsung saja nih ya terkait Market Outlook. Jadi kan udah di ujung nih. Nah, selama bulan Oktober itu bagaimana gitu. Jadi kita kilas balik IHSG di bulan Oktober. Oke, sekarang kita kan udah di bener-bener nih di ujung Oktober nih, 31 Oktober. Besok kita udah ganti bulan ya, Mas Bara ya, ke November. Oke, jadi gimana sih market IHSG ini selama Oktober? Misal kalau kita lihat secara teknikal dari awal Oktober itu IHSG dibuka di 7017 ya, 7017. Nah, hingga closing sesi 1 tadi, IHSG itu menguat sekitar 1,2% di harga 7101. Nah, namun dalam perjalanannya IHSG itu sempat ada koreksi loh dan itu koreksinya cukup dalam tuh ke titik lowestnya di 6747, yang mana itu turun sekitar 3,9% atau hampir 4% dari opening di 3 Oktober 2022. Nah, penurunan kemarin itu yang mencapai titik close-nya di 6747 itu sebenarnya juga menutup gap yang terjadi di 19 atau 20 Juli. Nah, kemudian setelah mencapai titik terendahnya IHSG rebound dan rally hingga closing sesi 1 tadi. Nah, setelah seminggu terakhir IHSG mentok ya, seminggu terakhir ini IHSG mentok di atau tertahan di MA 50-nya. Akhirnya tadi di closing sesi 1 juga IHSG sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan adanya tembus atau breakout dari MH 50-nya sendiri. Nah, kemarin itu saya lihat juga di IHSG itu kadang kemarin ya, saya lihat tuh kayak ada di resisten 7100-nya terus gitu ya. Jadi kayak mantul-mantul di sana aja gitu. Iya, karena memang masih tertahan di area 7100 IHSG ini, cuman itu tadi ya masih tertahan di MA 50 iya. Namun sepertinya ini udah mulai ada tanda-tanda bahwa bisa breakout. Nah, tapi ya kalau Mas Bara kalau dilihat juga ya secara di awal di awal Oktober ini kan saya live IG Outlook waktu itu. Iya, itu bahas bagaimana pergerakan IHSG di bulan Oktober ini. Betul, dan pada saat itu kan kita sudah sampaikan bahwa secara seasonality cycle memang di Oktober itu dalam 10 tahun terakhir, 8 tahun dari 10 tahun terakhir itu IHSG menguat atau hijau. Dan hanya ada 2 Oktober yang merah. Nah, penopangnya mungkin dari rilisnya laporan-laporan keuangan kuartalan para emiten. Kemudian juga dengan diumumkannya kenaikan suku bunga yang kemarin itu kan di Oktober naik 50 basis points menjadi 4,75% pada bulan Oktober secara tahunan. Dan bisa dilihat juga kan saham-saham perbankan menguat di akhir-akhir Oktober ini. Hampir semua saham perbankan menguat. Oke, tadi sudah dibahas mengenai historical 10 tahun dari si IHSG di bulan Oktober, di mana 8 dari 10 tahunnya itu umumnya hijau. Betul. Berdasarkan historical. Nah, dan setelah jauh ini berarti valid ya. Belakangan 10 tahun terakhir hijau dan saat ini pun kembali hijau. Namun masih di resisten 7100 itu. Nah, ini kan tadi sesuai ya dengan market outlook pada awal Oktober lalu. Nah, gimana nih Mas Alroy mengenai prediksi di bulan Novembernya? Nah, kalau kita lihat lagi nih Mas Bara, sesuai seasonality cycle dalam 10 tahun terakhir, di mana November itu mayoritas ditutup merah. Oh, malah merah. 6 dari 10 tahun terakhir itu November merah. Dengan rata-rata itu penurunan 10 tahun terakhirnya di minus 0,33%. Nah, hal ini juga wajar sebenarnya karena kan selama Oktober ini terjadi rally yang cukup panjang ya, naik, sehingga mungkin sangat dimungkinkan ada terjadi koreksi di mana para investor itu mulai melakukan aksi profit taking gitu. Jadi untuk nantinya nih sobat investor, sobat HP Sekuritas, di bulan November ini sebaiknya sedikit lebih berhati-hati dan menetapkan posisinya yang lebih baik gitu. Nah, tapi jangan khawatir karena secara seasonality cycle nantinya di bulan Desember itu dari 10
tahun terakhir itu 10-10-nya ditutup menguat. Oh, jadi Desember itu si paling hijau gitu. Paling hijau, di mana IHSG di Desember itu rata-rata 10 tahun terakhirnya itu menguat 3%, di atas 3%. Jadi ya disitulah makanya ketika ada koreksi di bulan November nanti itu mungkin adalah waktu yang tepat untuk masuk ketika market lagi di bawah ketika rebound. Nah, selain itu juga Mas Bara nih Menteri Keuangan kita Sri Mulyani juga kan kemarin ini sudah menyatakan bahwa ekonomi Indonesia ini di kuartal 3 dia memperkirakan akan tumbuh 5,7% secara tahunan. Yang mana ini sebenarnya lebih baik daripada kuartal 2 yang tumbuhnya 5,44% secara tahunan. Di tengah-tengah gejolak ekonomi dunia. Nah, setidaknya ini masih bisa memberikan sedikit sentimen positif untuk market pasar IHSG domestik di bulan November ini. Oh, jadi dari Mas Alroy, walaupun November ini merah, tadi 6 dari 10 tahun terakhir. Iya. Tapi setidaknya ini bisa jadi katalis positif ya dari data ekonomi Indonesia. Setidaknya ya. Kuartal 3. Karena dunia secara global ini kan lagi bergejolak banget ya. Nah, sedangkan kita masih bisa tumbuh, itu sebenarnya kita sudah lebih baik daripada global ya, setidaknya itu seperti itu. Nah, selanjutnya ini BPS akan mengumumkan data inflasi Oktober. Nah, gimana nih perkiraannya? Kan tadi kalau dari sisi Menteri Keuangan kan sudah memberikan data dan prediksinya. Nah, kalau dari sisi yang inflasi dari BPS ini bagaimana? Karena itu kan mendukung untuk pertumbuhan ekonomi juga. Nah, data inflasi nih, betul banget Mas Bara. Kalau besok itu tanggal 1 November, Badan Pusat Statistik atau yang biasa kita sebut dengan BPS akan mengeluarkan data inflasi per bulan untuk bulan Oktober. Nah, kalau kita lihat nih saat ini, kita mundur sedikit ke belakang dulu ya, di mana data inflasi September 2022 secara tahunan itu naik 5,95% dari 4,69% secara tahunan, dan secara bulanan itu naik 1,17% dari yang sebelumnya di Agustus itu secara bulanan deflasi 0,21%. Nah, di bulan September kemarin inflasi itu penyumbang utamanya berasal dari kelompok harga yang disebut itu administered price atau harga yang diatur oleh pemerintah akibat dari pengurangan subsidi pada BBM. Oh iya, jadi karena kemarin itu dinaikkan karena dikurangi sehingga harganya semakin tinggi gitu. Harga semakin tinggi karena ada penyesuaian kan. Itu juga kan sebenarnya untuk menolong kondisi ekonomi APBD kita juga yang masih bisa dijaga gitu. Nah, akibatnya seperti transportasi umum baik itu dalam kota maupun itu antar kota antar provinsi, kemudian juga bisa dibilang ojek online gitu ya, taksi begitu, ada penyesuaian juga pasti ya, naik karena kan mereka memang dasar biaya paling mahalnya tuh biasanya kan dari BBM-nya gitu. Jadi kenaikan pada bulan September tuh kebanyakan dari situ. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan yang Oktober ini yang akan dirilis besok ini datanya? Kalau dari Bank Indonesia sendiri atau BI sendiri, mereka telah melakukan survei pemantauan harga di mana berdasarkan hasil survei tersebut BI memperkirakan inflasi Oktober ini akan sedikit naik 0,05% secara bulanan. Nah, ini juga lebih rendah dari September atau dari September yang tadi di 1,17%. Dari mana penyumbang utamanya? Ya kembali lagi dari harga bensin, kemudian ya tarif kendaraan umum, baik itu antar kota, antar provinsi dalam kota, yang juga yang terimbas dari kenaikan harga bensin. Kemudian ada lagi dari rokok, tahu tempe, dan juga beras yang merupakan kebutuhan utama manusia pokok Indonesia. Nah, selain kita juga ketahui ini bahwa salah satu langkah pemerintah kan untuk menahan inflasi itu melalui dengan salah satunya ya dengan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, namun seperti yang kemarin yang sudah terjadi ketika core inflation masih terjaga, ada kemungkinan besar BI tidak akan menaikkan suku bunganya atau menjaga level suku bunganya. Nah, kita kembali lagi nih ke IHSG nih sobat-sobat investor. Kan tadi kita sudah bahas mengenai
keadaan ekonomi di negara kita gitu ya. Karena itu sangat berpengaruh dan kita itu ya aktivitas ekonomi itu yang terjadi di masyarakat. Makanya kayak tadi masalah BBM dan sembako juga mulai terdampak gitu ya. Iya. Nah, untuk IHSG kan tadi sudah dibilang ya masih agak 50-50 lah ya, 6 dari 10 lah ya, bisa merah. Nah, kan itu merahnya itu IHSG secara keseluruhan nih. Nah, mungkin bisa dicari sektor-sektor mana yang mungkin bisa optimal di bulan November walaupun kondisinya secara historikal masih merah. Baik, oke. Apa sektor yang masih bisa kita perhatikan ya selama November ini dengan yang rata-rata 10 tahun terakhir itu turun 0,33%. Bisa kita lihat itu mungkin dari sektor-sektor yang menjadi penopang ekonomi Indonesia itu dari batu bara misalkan, dari komoditas. Kenapa? Karena negara-negara yang berlokasi di utara Khatulistiwa misalkan seperti Cina, seperti Eropa itu kan memasuki musim winter ya. Winter is coming, di mana mereka membutuhkan energi tambahan untuk sebagai penghangatnya. Salah satunya kebutuhan terbesarnya terutama Cina ya, kan Cina juga destinasi ekspor terbesar batu bara Indonesia. Itu adalah dari batu bara untuk menghangatkan sebagai penghangat dari heater mereka gitu. Kemudian juga Eropa yang sekarang ini kan juga mulai krisis energi, di mana yang mereka kan utamanya menggunakan gas dari Rusia. Kemudian adanya konflik ya kan, gas Rusia diputus oleh mereka. Kemudian Eropa sekarang membutuhkan alternatif ya, dari mana ya? Dari batu bara. Sumbernya dari Indonesia juga salah satunya, dan kan permintaan batu bara ke Indonesia juga dari Eropa sudah mulai meningkat ya, melonjak. Jadi itu. Kemudian apalagi selain batu bara apalagi? Masih dari komoditas juga sebenarnya. Belakangan ini harga CPO sudah mulai naik nih Mas Bara. Harga CPO yang tadinya dari bulan April Maret itu sempat turun jauh ya, sampai ke titik terendahnya di pertengahan kuartal 3 kemarin, tapi di 28 September sudah mulai rebound lagi. Ya, per ton ini sudah mulai rebound. Kenapa tapi reboundnya? Karena harga minyak dunia naik. Harga minyak dunia. Kaitannya adalah CPO itu ternyata juga sebagai salah satu alternatif minyak mentah. Ketika minyak mentah itu langka gitu, salah satu alternatif produknya yang bisa digunakan atau substitusinya, salah satunya itu juga minyak sawit gitu. Oke, berarti tadi minyak sawit tuh bisa ngebantu juga ya sebagai bahan bakar ya, sebagai alternatif. Jadi tadi gasnya berkurang di Eropa, alternatifnya batu bara, sehingga komoditasnya masih diminati. Iya. Nah, selain tadi dari sektor-sektor menarik, ada economic update apa lagi nih dekat-dekat ini, data-data terbaru gitu? Baik, besok selain ada data inflasi akan ada juga data PMI, manufacturing PMI, dan tour arrivals. Kemudian untuk lokal dulu ya, kemudian untuk 7 November nanti akan ada rilis data GDP growth dan cadangan devisa. Nah, dari global, hari Rabu nanti akan ada pengumuman kebijakan The Fed atas suku bunganya, dan itu akan memberikan pandangan lah bagaimana ke depannya kan. Dan ada nih tanda-tanda kemungkinan bahwa The Fed akan sedikit lebih melonggarkan kebijakannya, dan kemungkinan akan beralih nih yang tadinya selalu agresif ya kan, ini mulai menunjukkan kelonggaran yang tadinya kan untuk menekan inflasi seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin bisa saya rangkum sedikit dulu ya. Oktober ini sudah berakhir dan kita akan lanjut di November, di mana IHSG itu cenderung hijau dan nanti November cenderung merah. Betul. Baiknya itu kondisinya untuk take profit dan sell-off agar untuk data yang Desembernya bisa naik lagi. Betul. Gitu. Dan juga tadi sektor-sektor yang perlu diperhatikan di bulan November ini agar tidak tertahan oleh indeks itu bisa cek di batu bara sama di CPO ya. CPO, emiten sawit. Tuh. Oke. Mungkin sekian dulu dari live IG Market Outlook siang ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Happy cuan sobat investor. Thank you.